Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, saya dalam keadaan sehat. Sebelum kita ke pembelajaran, saya ingin kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa. Karena saya memimpin dengan syariat Islam. Udah dalam hati masing-masing gimana? Doa selesai. Oke, sembari menunggu kalian mempersiapkan alat tulis untuk kita belajar, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Aisyah, Hadir Pak. Aldi, Hadir Pak. Ajwa, Anissa, Hadir Pak. Najwa, Hadir Pak. Neisa. Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua. Sekarang kita akan ke pembelajaran. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Di sini Bapak akan membuat dulu sebuah gambar. Ini yang memang mengenai pertunjukan sebuah wayang golek, tapi yang Bapak akan gambar itu kursi-kursi penontonnya. Misalkan di sini ada baris pertama itu ada 4 kursi. Berikan ini kursi. Lalu baris kedua ada 7 kursi. Baris ketiga ada 10 kursi. Baris selanjutnya ada 13 kursi. Nah, di sini masih ingatkah kalian cara menemukan sebuah pola ulangan? Jika baris pertama itu ada 4 kursi, di baris kedua ada 7 kursi, di baris ketiga ada 10 kursi, dan di baris keempat ada 13 kursi. Nah, di sini bagaimana cara kita menghitung baris ke-10? Ada yang tahu? Tidak paham. Nah, di sini Bapak akan memberikan cara cepat sebuah memprediksi pola menggunakan barisan aritmatika. Di sini Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa genteng. Untuk foto yang pertama di sini ada berapa genteng? 5. Terus di foto kedua ada berapa genteng? 9. Foto ketiga ada berapa genteng? 13. Lalu foto keempat ada berapa genteng? 17. Nah, kalau kita urutkan berarti warna berapa? 5, 9, 13, 17. Lalu lanjut ke foto
foto mengenai batik motif. Nah, di sini terdapat ada motif manusia, ada motif hewan. Di sini juga ada gambar yang seperti potongan pizza. Itu ada seperti terong ya, ada durian juga ada. Dan donat yang bertumpuk juga. Nah, kita misalkan manusia, motif manusia ini kita ibaratkan pola satu. Yang kedua ada hewan. Yang ketiga adalah potongan pizza. Terus ada gambar durian. Lalu yang kelima ada seperti donat. Terus yang keenam ada seperti terong. Lalu kita ulangi kembali pola selanjutnya, yaitu yang ketujuh berarti manusia. Yang kedelapan pasti hewan. Sembilan pasti potongan pizza. Yang ke-10 durian. Yang ke-11 donat. Yang ke-12 terong. Artinya di setiap selisih pasti akan mempunyai pola yang menurun. Setelah melihat pola 5, 9, 13, 17 dari foto genteng tadi, apakah pola ini sama dengan susunan kursi? Lalu apa yang tetap dalam pola tersebut? Selisihnya oke. Lalu apa lagi? Urutan, oke. Lalu apa lagi? Ya mungkin ditulis saja ya. Di sini supaya pemahaman kalian lebih paham, di sini Bapak akan membagikan sebuah bahan ajar dan akan membagikan kelompok. Untuk kelompok pertama di barisan pertama, untuk kelompok kedua di barisan belakang. Kan bahasanya beri juga kalau bisa. Nah, di bahan ajar di proses 1 stimulation
di mana ada sebuah gambar cerita, sebuah pertunjukan wayang golek kita Tasikmalaya musik perempuan disusun dengan pola bentuk baris paling depan, baris satu berisi 5 kursi, baris kedua berisi 9 kursi, baris ketiga berisi 13 kursi. Panitia pertunjukan yang ingin mengetahui berapa banyak kursi di baris ke-15 dan berapa total kursi jika terdapat 15 baris. Tanya tematiknya untuk diskusi kelompok. Yang pertama, di dalam terdapat beberapa pertanyaan pemantik, kalian bisa mengisi pertanyaan pemantik tersebut di bahan aja tersebut penyebabnya. Waktu untuk mengerjakan adalah 10 menit. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Nah, dari selanjutnya gimana untuk tahap fase 1 untuk stimulasi, apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Bapak ingin bertanya nih untuk nomor 1. Untuk nomor 1, perhatikan pola bilangan dari jumlah kursi setiap baris. Apakah kalian lihat keteraturan? Ya Pak, ada keterangan tinggal di sana. Lalu untuk nomor 2, berapa selisih antara baris ke-1 dan kedua? 3 dan 4. Antara baris kedua dan ketiga? 4 juga. Oke. Untuk kelompok 2, bisakah kalian memprediksi jumlah kursi di baris ke-4 dan ke-5? Bisa. Jumlah kursi di baris ke-4 dan ke-5 berapa? 17 dan 21. 17 kursi dan 21 kursi. Oke, jawabannya. Lalu bagaimana cara menentukan jumlah kursi di baris ke-15 tanpa menulis semua baris? Jika diketahui jumlah di barisan awal dan selisihnya, maka kita akan bisa menggunakan cara cepat untuk menentukan jumlah kursi di baris 15. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 1 dan 2 di kehidupan sehari-hari di mana lagi kalian menemukan pola-pola seperti ini? Susunan tangga, Pak. Urunan tadi Pak. Oke. Lanjut ke identifikasi masalah. Masuk dulu. Setelah menikmati susunan kursi wayang golek, coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan kita jawab menurut pendidikan. Salah satu, bagaimana cara menentukan jumlah kursi pada baris GN tanpa harus menuliskan semua baris satu persatu? Bagaimana caranya?
Eh, kalau dari kelompok satu menggunakan rumus UN Pak, dimana rumus UN-nya tambah N tambah satu D, mana A itu adalah rumus pertama dan D itu adalah DN. Oke, untuk masalah yang kedua, bagaimana cara menghitung total kursi dari baris pertama sampai baris kedua secara cepat? Untuk menjawab pertanyaan masalah tersebut, langsung saja kita ke bagian fase yang ketiga, yaitu data collection atau eksplorasi. Di mana di sini ada eksplorasi 1, eksplorasi 3. Nah, di sini kalian akan dipandu untuk menemukan sebuah rumus dan kalian akan mengisi titik kosong tersebut, dan gua akan kasih waktu selama 30 menit untuk masing-masing eksplorasi tersebut. Untuk pengerjaannya dimulai dari sekarang. Ada sedikit tidak? Belum Pak. Dengan kita sudah dikerjakan. Sudah. Untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah. Nah, jika sudah selesai, Bapak mau kalian untuk mempresentasikan hasil dari pemadaman tersebut. Bapak mau salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan bagaimana cara menemukan rumus UN dan SK, dan memberikan contoh lain dari budaya kota.
Dari kelompok yang mengambil presentasi boleh untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Jadi yang diperhatikan yang mana Pak? Yang tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dong. Ya. Bisa kelompok satu. Siap berpresentasi. Ini sebentar. Ya, semuanya. Semuanya ini. Semuanya. Saya sebagai diberikan kami dari kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini itu kan pertanyaannya itu yang pertama tuh itu proses antara U2 dan U1. Nah contohnya itu tinggal U2-nya kan 9, U1 itu 5, berarti 9 kurang 5 itu 4, berarti selisihnya 4. Kalau yang nomor 2 itu sama, yang membedakan hanya selisih antara U3 dan U2, berarti 13 dikurangi 9 itu juga hasilnya 4. Lalu nomor 3 itu yang ditanyakan selisih antara U4 dan U3. U3 itu kan 13, U2 itu 9, nah itu selisihnya juga 4. Nah untuk pertanyaan keempat, apakah selisih antara dua suku yang berbeda selalu sama? Iya, selisihnya itu selalu sama itu 4. Jika selisihnya tetap, berarti nilai bedanya itu 4. Lalu berapa nilai suku pertama? Nah, suku pertama bisa lihat di U1, U1-nya berapa? 5. Nah, jadi kesimpulan sementaranya, barisan aritmetika adalah barisan yang memiliki selisih yang tetap. Selisih tetap ini disebut beda. Jadi, mungkin nah, lalu untuk tadinya untuk menemukan rumus KN tidak itu untuk barisan KN pertama untuk cara pemesanan jumlah kursi itu itu sama 5 untuk hasilnya ada 5 dan baris yang kedua untuk cara pemesannya akan tambah 1 kali B karena 5 ditambah 1 kali 2 untuk hasilnya sama dengan 9. Dan baris ketiga untuk cara penulisannya A ditambah 2 dikali B sama 5 ditambah 2 kali 4 untuk hasilnya itu sama dengan 13. Jadi hasil tabel tadi pertama kalau cara penulisan A kembali beda atau B pada garis KN selalu sama. Jadi untuk rumus suku KN adalah UN A tambah N kurang 1 tambah B. Untuk temuan kelompok rumus suku KN garis KN tidak ada UN dengan A tambah N kurang 1 tambah B. Untuk contoh penerapan temuan tentukan jumlah kursi di barisan KN N 15 atau 15, di mana yang pertama itu ketahui A sama 5, B sama 4, N sama 15. Maka untuk U 15 sama 5 ditambah 15 kurang 1 kali 4 sama 5 ditambah 15 kali 4. Sehingga 5 ditambah 6 hasil akhirnya dari 15 atau 16 kursi. Untuk coba kita bisa sedikit koreksi ya untuk pertanyaan pemandu nomor 1. Perhatikan kolom cara menuliskan angka pengalih beda B pada baris beda selalu N dikurangi 1 ya, bukan sama. Oke, lanjut. Jadi untuk persoalan kita itu menemukan rumus jumlah N satu pertama atau SN. Nah, intinya mempertimbangkan kursi dari garis ke 1 sampai garis ke SN yang sama.
Peliharaan satu menjumlah untuk N kecil dengan N sama dengan 4. S4 sama dengan 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 sama dengan di sini kami menemukan 5-nya adalah 24. Nah, jumlahkan dengan cara pasangan, misalkan pasangan 1 1 ditambah dengan 4, yaitu 5 ditambah dengan 17, hasilnya 22. Lalu pasangan kedua yaitu 22 ditambah dengan 3, yaitu 9 ditambah 13, hasilnya sama 22. Jumlah semua pasangan adalah 22 ditambah dengan 22, jadi 44. Nah, pada pasangannya N per 2, yaitu N sama dengan 4, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Maka X4 sama dengan N per 2 dikasih plus 1 ditambah 4 sama dengan 2 kali 22 yaitu 24. Lalu untuk bilangan 2 yaitu jumlah untuk N sama dengan 5. Nah, X5 sama dengan 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 dan 21 sama dengan 65. Nah, pasangan 5 tambah 21 ditambah dengan 9 ditambah 13 ditambah dengan 13, maka hasilnya 20 tambah 20 sama 13 jadi 65. Nah, untuk sisa satu akar N dan nil ketiga maksudnya 13. Adapun untuk pertanyaan memandu yaitu dari kegiatan di atas bagaimana rumus N jika N genap. Nah, maka rumus N-nya sama dengan N per 2 dikali plus 1 ditambah N. Bagaimana rumus N jika N ganjil? Nah, untuk rumus N jika N ganjil, N sama dengan N-1 per 2 dikali plus 1 ditambah dengan N ditambah dengan utangan. Ternyata untuk N genap maupun ganjil rumus yang sama yaitu N sama dengan N per 2 A plus N. Jika UN diganti dengan A plus N-1 dikali B, rumus N menjadi Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, adapun untuk gambar kelompok, rumus jumlahnya suku pertamanya adalah adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah dengan N, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dengan N-1 dikali B. Contoh, untuk contoh penerapan temuannya, hitung total porsi dari baris ke 1 sampai baris ke 15 atau S15. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4, dan N-nya sama dengan 15. Pukul 15 dari kedua sebelumnya adalah 51. S15 sama dengan N per 2 dikali A ditambah dengan 15. 15 dikali 2 dikali 5 ditambah 21. S15 sama dengan 7,5 dikali 26. Jadi S15 sama dengan 495 porsi. Jadi total porsi untuk yang masalah adalah 495 porsi. Ini sudah sudah satu. Mungkin ya mungkin Oke. Mungkin sebelum itu, apakah ada pertanyaan dari kelompok kedua terhadap kelompok 1? Pertanyaannya, jika bedanya atau selisihnya itu bernilai negatif, apa yang akan terjadi? Bagaimana kelompok 1? Jika selisihnya itu bernilai negatif. Apa yang terjadi? Iya. Nilai tersebut semakin kecil hasilnya. Dan jumlah sudah semakin kecil. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana jika yang namanya itu bukan suku pertama tapi suku misalkan suku kelima atau suku ke-10. Nah, kalau itu berarti ada kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi yang mungkin sudah kita kenal secara familiar gitu.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau teman-teman Silakan. Untuk Oke, mungkin tadi sudah dipresentasikan mengenai pembahasan tadi mengenai penyebar lulus SN, ya, penelitian matematika dan mereka. Nah, dari barisan dan deret aritmatika itu pengertiannya apa? dari hasil pembelajaran kami, menurut saya barisan aritmatika itu susunan bilangan yang mempunyai selisihnya tetap bersama. Ya, kan ya. Kalau deret itu jumlah keseluruhan dari N yang mencari. Deret itu bisa dibilang deret aritmatika itu keseluruhan suatu barisan aritmatika yang mempunyai selisih yang tetap. Ya. Untuk pengertian dari deret aritmatika. Setelah kita presentasi untuk pembahasan tadi, di sini Bapak akan memberikan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman kalian untuk barisan dan deret aritmatika. Di sini Bapak akan memberikan buah tugas soal. Nanti Bapak akan bacakan. Nanti kalian bisa tulis soal tersebut. Untuk soal yang pertama, tentukan rumus suku PN dari barisan 7, 11, 15, 19. Kemudian hitung suku kedua. Nomor 2 Pak, nomor 1. Masih nomor 1. Dan yang pertama itu Tentukan rumus suku PN dari barisan 7, 11, 15, 19. Kemudian hitung suku kedua. Untuk pertanyaan kedua, hitunglah jumlah 15 suku pertama dari deret 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 tambah dan seterusnya. Sudah? Soal yang ketiga, dalam sebuah pertunjukan wayang golek terdapat susunan kursi penonton dibuat dengan pola baris pertama 6 kursi, baris kedua 10 kursi, baris ketiga 14 kursi, dan seterusnya dengan nomor. Untuk poin A, berapa kursi di baris ke-12? Untuk poin B,
Jika terdapat 12 baris kursi, berapa total kursi yang tersedia? Sudah. Waktu pengerjaan kalian selama 15 menit. Ini dari sudah ya. Oke, waktunya telah habis. Silakan kalian buka jawaban jawaban. LKPD-nya ngumpulin berapa? Oh, belum. Setelah kalian mengerjakan evaluasi yang tadi, pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan mengenai barisan dan deret aritmatika. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Untuk pekerjaan rumah, saya akan membagikan LKPD. Nanti kerjakan di rumah LKPD-nya. Saya akan kasih waktu selama 1 minggu untuk pekerjaan. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini sudah hasilnya kita dulu dalam masing-masing. Karena benar-benar selesai pembelajaran hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.